Hai adik-adik, apa Hai. kabar hari ini? Baik semua kan kabarnya? Wow, kalian anak hebat, pasti keren. Keren. Hari ini kita temanya apa sih Kak Ica? Tema kita hari ini, jujur itu keren. Wow, keren. Kalian semua pasti anak yang keren kan? Anak yang jujur, anak Tuhan jujur. Memang jujur itu harus keren, pasti keren ya Kak Ica. Iya, nggak boleh tuh bohong-bohong. Soalnya kalau sekalinya bohong, pasti ketagihan deh buat bohong lagi. Iya betul, satu kali bohong, besok ada bohong kedua, besok lagi ada lagi bohong lagi. Iya, kayak temen aku, Bunda. Aku punya teman, Mhm. namanya Robert. Hmm. Waktu di sekolah, Mhm. dia bilang ke guru, Mhm. aduh Bu, saya nggak masuk ya hari ini, saya sakit. Terus? Terus pas jam pulang sekolah sore-sore, guruku pergi nih ke mall. Terus? Pas di mall dia lihat ada si Robert lagi jalan-jalan di mall sama mamanya. Wah, ketahuan dong bohongnya. Ketahuan. Nah terus besoknya ditanya sama guru aku, Ah. Robert, kamu kemana kemarin? Kok ada di mall? Bukannya kamu sakit? Terus Robert jawab apa? Jawabnya apa? Katanya, iya Bu, itu abis dari dokter, saya udah sembuh kemarin. Wah, bohong kedua dong adik-adik Bohong ya. kedua. Nggak boleh tuh bohong-bohong. Nggak baik ya adik-adik bohong ya. Oke, sebab itu kita mau dengar nanti sebentar lagi firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Halo Halo Hello Hello. Kita mau sapa teman-teman semua. Sapa Tuhan Yesus juga. Oke, ayo kita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ayo semangat semangat semangat. Kita bangkit berdiri yuk. Siap 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 siap. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita berdua ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau berdoa dulu. Yuk, kita doa ya bersama Kakak Tika. Oke, silakan Kakak Tika. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, tadi kan udah segar, udah nyanyi-nyanyi. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita mulai berdoa yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, lihat kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajari kami ya Bapa, supaya kami dapat dengan diam dan tekun mendengarkan firman hari ini tentang berkata jujur. Pimpin hati kami Bapa, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Pada hari ini anak-anak bersama dengan Bunda Lucy ya. Dan Bunda Lucy hari ini ditemani oleh Jonathan. Kakak Jonathan. Hari ini kita punya topik yang menarik ya Kak. Iya. Tentang apa? Topiknya tentang kejujuran. Iya, jujur adalah pangkal yang mujur ya. Iya. Nah sebelumnya Bunda Lucy mau tanya, ada nggak di antara anak-anak selama setahun terakhir ini yang tidak pernah bohong, yang selalu jujur? Pasti nggak ada. Nggak ada ya kak, kok kakak? Iya. Oke, tapi dari antara anak-anak ada nggak yang merasa bahwa anak-anak termasuk anak-anak yang baik kok? Ya walaupun mungkin pernah 1-2 kali bohong ya, tapi udah minta ampun sama Tuhan juga. Nah, dan udah berusaha untuk tidak melakukan lagi ya. Termasuk anak yang baik. Ada nggak di antara anak-anak yang seperti itu rasanya? Pasti ada ya, karena anak-anak Bina Iman Paroki Cideng kan anak-anak yang baik. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai ilustrasi binatang peliharaan ya. Siapa di antara anak-anak yang punya binatang peliharaan? Saya. Oke, kakak Jonathan punya binatang peliharaan. Binatangnya apa? Binatangnya seekor kelinci. Kelinci. Kelincinya suka bandel ya? Iya. Kelincinya suka apa sih kalau bandel? Kelinci saya suka mengambil makanan dari atas meja makan. Sekalipun dia sudah diberi makanan di kandangnya. Oh begitu, jadi masih ada makanan di kandang, dia malah ke atas meja makan ambil makanan kita ya? Iya. Oh terus kalau dia kelihatan merasa bersalah nggak kalau ketahuan? Kadang-kadang doang dia merasa bersalah. Kadang-kadang merasa bersalah. Oh jadi binatang itu bisa kelihatan juga ya kalau dia merasa bersalah ya? Ini contohnya nih, ini seekor anjing. Jadi di sini sedang mainan bantal ya. Nah, ketika yang punya anjingnya lagi pergi, ternyata bantalnya digigit-gigit sama dia. Nah, setelah digigit-gigit, isinya buyar semua keluar ya. Nah, waktu yang punyanya datang melihat dalam keadaan berantakan, ternyata ini anjingnya itu tidak kelihatan bersalah ya dari matanya ya. Iya. Iya, seakan-akan dia ingin memberitahu yang punya anjingnya itu seakan-akan oh itu bantalnya meledak sendiri gitu ya. Ya jadi sebenarnya binatang juga kalau merasa bersalah kelihatan loh dari matanya ya. Ini kalau manusia nih ketika ditanya, misalnya di sini setiap orang tidak mau mengakui bahwa dia yang melakukan. Orang ke satu berkata, orang kedua yang melakukan, bukan saya, dia yang berbuat. Lalu orang kedua berkata, orang ketiga yang melakukan. Lalu orang ketiga juga mengatakan bahwa yang salah adalah orang keempat, bukan dia. Dan kemudian orang yang keempat di sini yang paling lucu, dia nunjuk binatang ini ya, anjing ya, bahwa dia mengatakan bahwa anjingnya yang menyuruh dia berbuat itu. Terus di sini lucu ya, anjingnya kebingungan kenapa semua orang menunjuk jarinya kepada dia. Nah kalau orang yang jujur biasanya seperti apa sih? Kalau orang yang tidak jujur itu cenderung menyalahkan orang lain ya? Iya, kalau orang yang jujur memberitahu fakta aslinya. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya. Bukan membuat fakta-fakta sendiri. Kalau cerita kisah ini yang saling menuduh orang lain itu seperti kisah siapa sih? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam menuduh Hawa, kemudian Hawa menuduh ular ya. Jadi kita harus belajar untuk menjadi jujur ya, tidak boleh seperti Adam dan Hawa. Nah ini balik lagi ilustrasi binatang. Nah kalau seekor binatang ketahuan udah bikin ruangan jadi berantakan, kelihatan nih dari matanya nih kalau dimarahin. Kemudian di sini ini kelihatan seperti polos bahwa bukan saya yang bersalah, atau dia kelihatan nih saya yang bersalah, memang dia ketakutan. Nih lihat lagi nih, ini juga sama nih, dia tahu dia udah bersalah, matanya kelihatan bahwa ini emang saya yang ngelakuin. Kemudian juga ini ternyata binatang bisa kelihatan ya kalau dia tahu kalau dia sudah melakukan kesalahan.
bisa ketahuan ya Iya. dari matanya ya. Dia seperti berkata I am sorry ya. Mm-mm. Jadi juga seperti ini contoh, misalnya kita ditanya, siapa sih yang udah makan kue yang di atas meja ini? Nah, kalau orang yang jujur akan menjawab apa? Saya. Iya, dia akan menjawab dengan sesuai keadaan sebenarnya ya. Mm-mm. Karena kenapa kita harus ketakutan kalau sudah ambil kuenya? Kalau emang itu biasa-biasa aja ya. Mm-mm. Jadi kita harus belajar untuk jujur, karena siapa tahu memang kuenya buat kita, bener nggak? Mm-mm. Oke. Nah, jujur versus tidak jujur. Jujur apa sih? Jujur itu tuh adalah orang memberitahu, jujur adalah sikap yang tidak berbohong, melakukan dan berbicara yang benar. Kalau yang tidak jujur yaitu berbohong, orang suka berbohong dan demi kepentingan pribadi. Sama lagi kalau orang jujur bisa dipercayai orang, kalau orang berbohong nggak banyak dipercayai karena dia sudah melakukan pembohongan banyak banget, dan pada saat dia minta tolong orang nggak nolong dia karena orang pikir dia berbohong. Sama kejujuran dapat membawa kita memiliki hidup yang lebih tenang, jujur, baik, dan kesuksesan dalam hidup. Iya. Orang yang tidak jujur tidak tenang dan sulit untuk menjadi sukses di kemudian hari. Iya, jadi kita jangan menjadi orang yang tidak jujur ya. Kita harus belajar jadi orang jujur supaya kita semakin sukses dan hidup kita tenang ya. Nah, kita harus belajar jujur mengakui kesalahan. Kalau kita emang udah bersalah, kita say sorry. Karena jujur mengakui kesalahan ternyata sifat seorang apa? Seorang pemimpin. Dan kalau kita sudah jujur, menolong kita untuk tidak berbohong lagi, karena udah kita stop dengan jujur ya. Iya, dan banyak orang yang mempercayai kita. Iya. Kemudian kalau kita menemukan ada barang orang lain, kita tidak boleh mencurinya ya, dan mengakui sebagai milik sendiri ya. Kita harus jujur dan rajin. Kita tidak boleh mencuri, kita juga tidak boleh nyontek. Ada orang pinter sama anak yang malas nggak belajar. Orangnya yang pinter udah kerja keras untuk belajar, orangnya yang malas cuma main game, dan pas ulangan cuma nyontek. Berarti dia cuma ngeri jawaban. Tapi kalau kita orang pintar jawabannya salah aja langsung ini, terus ya gitu. Jadi anak-anak, kamu nggak boleh jadi males. Kita harus jadi jujur sama rajin. Nah, kemudian juga apabila kita melihat ada barang seseorang tertinggal atau terjatuh, apa yang harus kita lakukan, Kakak Jonathan? Kita harus memberi uangnya itu tuh yang jatuh itu kepada orang tersebut kalau sisanya masih kelihatan, atau enggak kasih ke polisi dan memberi penjelasan tentang orang itu. Jadi kita harus jujur ya, memberitahukan orang lain ya kalau barangnya itu tertinggal ya. Tidak boleh mengambil itu menjadi milik sendiri ya. Kalau ada orang yang ketinggalan barang ya. Iya. Bener nggak? Ya. Kita harus kembaliin kepada dia, karena kasihan kalau misalkan itu dia kehilangan uang begitu banyak, lalu kalau kita mengambilnya walaupun itu terjatuh, berarti kita pencuri bukan? Iya. Pencuri loh ya, walaupun itu terjatuh, karena kita tidak boleh menganggap itu milik kita sendiri, karena itu sebenarnya milik orang lain ya. Oke. Nah, tapi jujur juga ini bukan berarti menyakiti orang lain. Ini cerita tentang apa ya di ilustrasi di gambar ini? Bebek yang buruk rupa, ia memiliki bentuk fisik berbeda dibandingkan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya mengejek dia. Ya, jadi kalau ada teman kita yang memiliki fisik yang tidak sama dengan kita atau kemampuannya yang kurang, bukan berarti kita harus mengatakan sedemikian sehingga menyakiti dirinya kan? Iya. Tapi kita harus seperti apa kepada dia? Kita harus mengatakan sesuatu yang positif kepada dia. Seperti apa contohnya?
memberitahu kamu bentuknya bagus, kamu jago ini, kamu bisa, kamu bentuknya cakep gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya begini, kita perlu memberitahu seseorang yang tentang sesuatu memang masih kurang bagus dan perlu diperbaiki. Misal dia bangunnya masih kurang pagi. Misalnya dia terlambat terus seperti itu, ataupun misalnya tulisan dia kurang bisa dibaca karena tulisannya itu hurufnya kurang itu ya, kurang bagus gitu ya. Kita harus bagaimana kepada dia? Apa kita diam aja, biarin aja lah, udah dia mau terlambat, dia mau kita harus memberitahu dia dan berusaha mengajarkan dia seharusnya kayak gimana. Iya, tapi kita tidak boleh menyakiti hati dia ya. Iya, dan kita berusaha memotivasi dia kan. Iya, supaya dia tidak menyerah ya, dan tidak melakukan kesalahannya dia sebelumnya, dan melakukan kebaikan. Jadi supaya dia tidak melakukan kesalahan dia yang sebelumnya. Iya. Tapi dia menjadi lebih baik. Karena untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus tulisannya, untuk tidak terlambat lagi bangun, itu membutuhkan waktu nggak, latihan nggak? Iya. Perlu ya, tentunya harus butuh latihan. Oke. Nah itu jadi seperti itu. Dan ini ada cerita satu tentang orang yang suka berbohong ya. Iya, pada suatu hari ada laki-laki yang bernama Jones. Dia sukanya berbohong. Dan pada suatu hari di padang rumput, Jones sedang mengembala dombanya dan tiba-tiba dia mempunyai ide. Dia punya ide untuk membohongi ayahnya. Dia berkata kepada diri sendiri, "Aku akan membohongi ayah. Ayah tidak akan pernah tahu aku berbohong. Caranya aku akan mencuri spidol merah. Nah, sekarang aku sudah melakukan itu. Setelah itu aku akan membuat seperti aku terluka. Nah, sekarang tinggal pergi ke rumah. Ahahaha. Ayah tidak akan pernah tahu." Iya, jadi si Jones itu berbohong setiap hari ya. Nah, dia berbohong setiap hari seakan-akan dia terluka setiap hari. Nah, awalnya orang-orang berusaha menolong dia kan? Iya, tapi karena sering berbohong udah ketahuan, jadi nggak menolong lagi. Nah, jadi pada suatu hari dia beserta dengan domba-dombanya benar-benar diserang oleh serigala. Kemudian pada waktu itu Jones berteriak nggak minta tolong? Iya, tapi ada nggak orang yang datang? Tidak ada lagi yang datang karena dia terlalu sering berbohong. Jadi adik-adik jangan suka bohong ya, supaya masa depanmu sungguh baik adanya. Oke. Itu topik kita pada hari ini tentang kejujuran ya. Iya. Nah, jadi belajar untuk menjadi jujur karena Tuhan Yesus juru selamat kita selalu berlaku dan berkata dengan baik, dengan benar ya. Iya. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi adik-adik semua juga harus berlaku dan berkata dengan benar setiap hari ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Halo adik-adik. Sekarang giliran Kakak Gilang nih. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab mengenai Kain dan Habel. Pasti adik-adik udah pernah dengar ya cerita mengenai kakak beradik Kain dan Habel. Sebelum kakak cerita lebih panjang nih, yuk kita saksiin dulu sama-sama videonya kisah mengenai Kain dan Habel. Yuk! Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu,
Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik, gimana nih cerita tentang Kain dan Habel? Udah pada nonton semuanya kan? Jadi cerita ini mengisahkan bagaimana seorang kakak dan adik, yaitu Kain dan Habel, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain yang seorang petani, ia memberikan persembahan berupa sayur-sayuran dan buah-buahan kepada Tuhan. Sedangkan Habel yang seorang peternak, ia memberikan kurban ternaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan hanya menerima persembahan yang diberikan dari Habel. Nah, karena itu Kain sebagai kakak merasa iri. Mengapa sih Tuhan hanya menerima persembahan Habel? Dan karena iri, terus lalu Kain marah. Akhirnya Kain membunuh Habel adiknya. Nah, setelah itu, ketika Kain ditanya, "Di manakah adikmu?" Kain berkata tidak jujur. Ia tidak jujur telah membunuh adiknya, malah ia pergi melarikan diri. Nah, adik-adik, perbuatan Kain itu sangatlah tidak terpuji dan tidak patut dicontoh. Pertama, yang tidak terpuji adalah ia merasa iri, lalu ia marah dan dendam kepada adiknya, lalu ia membunuh adiknya, dan lalu dia tidak berkata jujur atau berbohong. Nah, perbuatan ini
adalah perbuatan yang tidak patut kita contoh dari sikapnya Kain. Nah, adik-adik melalui video dan ayat Alkitab yang tadi, cerita Alkitab tadi, kakak-kakak guru mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa berkata jujur itu keren banget. Berkata jujur itu adalah perbuatan yang sangat baik. Walaupun kita salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita, lalu meminta maaf dan tidak pernah mengulangi kesalahan kita lagi. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang jujur, agar kita selalu mendapatkan kebaikan, selalu dapat memberikan contoh yang baik kepada adik di rumah atau kepada siapapun di sekitar kita. Yuk kita belajar untuk jujur, karena jujur itu keren. Halo adik-adik, udah denger kan cerita dari kakak Gilang tadi tentang Kain dan Habel. Gimana menurut kalian tentang Kain? Jelek banget ya perbuatannya. Selain dia udah berbohong, dia juga berbuat dosa. Akhirnya dia diusir deh sama Tuhan. Nah, adik-adik, makanya kita tuh gak boleh bohong. Mungkin kalau kita bohong, orang yang kita bohong itu gak tahu kalau kita bohong. Tapi Tuhan tuh tahu kita bohong. Tuhan tahu isi pikiran kita, Tuhan juga tahu. Makanya kalau kita mau bilang iya, bilang aja iya. Kalau enggak, bilang enggak. Kayak lagu ini nih, yuk dengerin yuk. Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, balik lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan kenalan dengan Santo Wenceslaus yang dikenal sebagai Santo Pelindung Negara Republik Ceko di Eropa. Wenceslaus menjadi seorang raja di usia yang masih muda dan menjadi pemimpin negeri yang berjiwa Kristen. Wenceslaus lahir pada tahun 907. Ayahnya adalah seorang pangeran negeri Bohemia dan dikenal sebagai pangeran yang bijaksana. Namun, tidak begitu dengan ibunya. Ibu Wenceslaus adalah seorang yang sombong dan serakah. Karena itu, ayahnya memutuskan agar Wenceslaus diasuh dan dididik oleh neneknya, Ludmila, yang dikenal sebagai seorang yang saleh dan baik hati. Ketika Wenceslaus berumur 13 tahun, ayahnya meninggal dunia dan kerajaan akhirnya dipimpin oleh ibunya.
Hal ini menjadikan kerajaan menjadi banyak korupsi dan banyak kekacauan. Bahkan nenek dari Wenceslaus pun menjadi korban pembunuhan oleh ibu Wenceslaus. Banyak raja-raja dan pemerintah dari negara-negara tetangga menginginkan ibu Wenceslaus turun dari tahta pemimpin kerajaan. Dan akhirnya Wenceslaus yang baru berumur 15 tahun menjadi raja menggantikan ibunya. Wenceslaus menjadi raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia menjadi raja yang saleh, berani, dan murah hati terhadap rakyatnya yang kesusahan. Wenceslaus juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan jujur seperti ayahnya. Kerajaan yang tadinya kacau akhirnya menjadi tenang dan damai lagi sejak Wenceslaus menjadi raja. Namun, hal ini gak disukai oleh adik Wenceslaus yang dipengaruhi oleh ibunya. Ketika sedang berpesta, Wenceslaus diserang oleh adiknya sendiri yang menusuk pedang kepada Wenceslaus dari belakang. Sebelum meninggal, Wenceslaus berdoa agar Tuhan mau mengampuni adiknya. Adik-adik, menjadi orang yang jujur itu memang gak gampang ya. Buktinya, karena Wenceslaus seorang raja yang jujur, ia tidak disukai oleh ibu dan adiknya sendiri. Banyak juga orang-orang yang dimusuhi bahkan oleh teman-temannya sendiri karena ia menjadi seorang yang jujur. Padahal Tuhan menginginkan umatnya menjadi seorang yang jujur loh. Berkata iya jika memang iya, berkata tidak jika memang tidak. Menjadi jujur juga bikin kita lebih lega loh. Kalau kita bohong ke orang lain, bukannya kita akan merasa nggak tenang karena takut kebohongan kita ketahuan, iya kan? Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang jujur? Apakah adik-adik berani menjadi anak Tuhan yang jujur? Ketika adik-adik berdoa, mintalah juga ya kepada Tuhan agar Tuhan mau memberi keberanian kepada adik-adik untuk selalu berbuat dan berbicara jujur ya. Karena jujur itu keren. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya. Hari ini kita membicarakan tentang Kain dan Habel. Sekarang kita mau buat kreativitas. Kita bikin Kain dan satu lagi Habel. Yuk kita bikin yuk. Bagaimana caranya? Pertama, kalian cukup punya karton seperti ini. Ya, karton bekas aja. Nah, nanti kartonnya kamu lipat dua. Tapi yang satu agak lebih tinggi nih, lebih tinggi ya. Sedikit ya, bedain sedikit ya. Terus setelah dilipat begini kan, nanti kamu potong sedikit nih ya, potong seperti ini. Oke, potong sedikit, lalu kita kasih double tip. Kita buka ya double tipnya ya. Terus kita pakai stick es krim. Stick es krim ini kita buat seperti ini ya. Kita usahain ketemu. Nah, ini ujungnya harus sama, jadi ngepas. Nah, kenapa bikin begini? Supaya ini bisa berdiri gitu. Oke, jadi ini tingginya sama ya. Nih, jadi seperti ini ya. Lalu untuk bajunya cukup seperti ini, sedikit aja kita tempel di sini ya. Kita tempel, tapi kan gak usah tinggi-tinggi, cukup sampai dengan di sini saja. Cukup sampai di sini ya, di sini aja kita tempel ya. Kita potong dulu bawahnya. Terserah kalian mau bikin macam-macam juga boleh bajunya ya. Nah, bajunya
bikin begini. Karena baju orang zaman dulu kan lurus aja nih, jadi kita lurus aja. Tapi kalau kalian mau bikin macam-macam bisa kok ya. Nah, ntar seperti ini kita tempel. Oh, ini masih kepanjangan ya. Oke, kita tempel. Kita kasih lem di ininya aja, yang dikasih lem ya. Tuh, sudah. Lalu kepalanya kita bikin lingkaran seperti ini ya. Lingkarannya kurang lebih 3,5 cm. Kalau ini tadi 4,5 ya, ini 7 cm ya. Nah, terus kita ambil kertas ya. Kertasnya kita lipat begini, lipat dulu, kita lipat lagi begini ya. Nah, ini kita tempel sini. Ini maksudnya supaya untuk jadi poni gitu loh ya. Nah, nanti ini kan udah kita gini, jadi seperti ini ya, kita lipat gini. Nah, nanti ininya kita kasih lem, terus kepalanya masukin. Ini kurang sedikit. Oke ya. Nah, ini kan udah nih, udah lebih dikit ya. Nah, lebihnya ini gini ya, kita tempel. Setelah itu kita gunting. Kita gunting tapi lebih dikit ya. Nah, ini juga. Kan karena mereka orang laki, jadi rambutnya pendek aja. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, tuh. Nah, nanti ininya kita tempel semua. Supaya nggak bolak-balik. Tapi kita juga bisa sebelumnya ini kita tempel di sini sambil diselip. Nah, ini ya. Jadi ini gini. Sudah jadi ya. Tuh. Oke. Terus kita kasih ini palanya sedikit nih. Seperti supaya mereka seperti memakai, di atasnya ada pitanya sedikit, ada tali ya, tali ikat kepala. Nah, setelah itu kita gambar, kita kasih mata. Kita kasih perut dan hidung ya. Lalu ini kan udah jadi nih. Tangannya gimana, kok nggak punya tangan? Tenang, kita bikin tangannya. Ini tusuk es krim kita potong ya, kita gunting, lalu kita tempel nanti di sini tangannya. Kamu mau tangannya begini, mau begini, itu suka-suka kalian saja, boleh saja ya. Kita tempel. Aduh, ini udah habis. Nah, ya, kita tempelnya di sini, nak. Ya, ini kita tempel satu lagi.
tempel juga. Nah, ya, ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi nih, ya. Terus kita bikin mesbahnya. Ini dari karton biasa, dari kardus, terus sama Bunda di pensil warna digambar, terus dikasih garis-garis pakai spidol, ya. Spidol bikin kayak gini. Nah, yang ini kita kasih ini karena ini yang besar, ini kasih si kain ya. Nah, terus si kain punya apa sih? Nah, kalian gambar ini domba, ya, nggak usah besar-besar dombanya. Terus ke dombanya kita kayak bisa ini kita kasih apa? Kita kasih lem ya. Jangan terlalu banyak ya. Nanti jadi jelek kalau banyak-banyak. Nah. Ini dombanya udah jadi nih, ya. Terus buntutnya belum nih. Kita kasih buntutnya ya. Nah. Kain mempersembahkan apa? Domba. Dombanya dia kasih yang kecil. Pelit ya dia. Nah, kalau ini si Habel. Habel dia bikin meja persembahannya seperti ini, ya. Tadi, nah nanti kita tinggal supaya gampang, bisa repot-repot, diselotin aja, supaya tidak lepas. Nah, udah jadi. Nah, udah gambar seperti ini. Ini taruh aja di atasnya. Nah, kalian bisa cerita deh, ya kan? Nah, saat apa tadi ceritanya? Kain mempersembahkan domba yang kecil, lemak-lemaknya aja ya. Terus kayak gitu kalau yang si Habel mempersembahkan, wah, dari hasil taninya dengan tanamannya yang bagus-bagus yang dia kasih ya. Jadi pada saat itu Tuhan menerima persembahan dari Habel. Nah, ini ayatnya. Seperti itu adik-adik. Coba. Nah, ya. Oke. Buat ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan cerita, sudah nyanyi, sudah buat kreativitas. Sekarang tinggal adik-adik mau apa? Iya, menyiapkan buat besok belajar. Walaupun kita sekolah dari rumah saja pakai online, tapi adik-adik harus cepat bangun pagi, harus siap-siap seperti adik-adik pergi ke sekolah. Dan jangan lupa setiap hari kerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, tadi kan kita diajarkan belajar untuk jujur. Jadi kalau kita jujur kan enak. Kalau kita berbohong, kita kan tidak enak. Kayaknya kita dikejar-kejar ya. Nah, makanya kita harus selalu berbuat jujur. Jangan suka berbohong. Jangan suka kita curi-curi waktu. Bukan belajar, malah apa? Main gadget. Harusnya anak-anak belajar tapi main gadget. Jangan ya, semua belajar dari rumah supaya anak-anak jadi pinter, supaya semua nanti kalau sudah selesai pandemik ini anak-anak bisa belajar di sekolah. Kan kita semua sudah kangen, kepingin ketemu dengan teman-teman, kepingin ketemu dengan ibu guru, kepingin ngelihat suasana sekolah, suasana di luar bagaimana. Ayo sekarang setelah kita sekolah minggu online, setelah kita selesai buat kreativitasnya dibuat sampai selesai, sampai bagus, terus dikirim. Setelah dikirim, adik-adik juga jangan lupa buat apa?
Iya, menghafal dong ayat hafalannya. Nanti kan kalau ditanya sama Bunda, ngerti ayat hafalan yang minggu lalu apa ya adik-adik? Terus, oh saya Bunda, saya bisa. Bunda senang, kakak senang, oma senang. Ayo lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online. Ayo, siapkan tanganmu, dilipat di depan dada, dan kita tutup mata, siapkan hati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak sudah selesai mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, ajari kami semua anak-anak-Mu untuk selalu bersikap jujur dan mau mengatakan apa adanya Tuhan. Dan saat ini kami sedang ditantang kejujuran kami Tuhan, karena setiap hari kami harus belajar lewat online. Bisa saja Tuhan kami membohongi orang tua dengan membawa gadget kami, tapi kami tidak membuka untuk belajar online, tapi kami membuka untuk bermain online. Tuhan, tolong supaya kami semua anak-anak-Mu yang di sekolah minggu bisa belajar dengan baik dan bisa belajar dengan jujur, mengatakan apa adanya. Tuhan, kejujuran itu indah, supaya biar kami semua anak-anak-Mu bisa berbuat jujur dengan senang hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu berbuat jujur dan melakukan semua yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Oma pesan untuk adik-adik yang kelas kecil nih, kalau sekolah online duduk yang manis ya, pakai seragam, jangan lari sana, lari sini, main tak umpet, kejar-kejaran sama gurunya di online. Jangan ya sayang, semua duduk manis. Betul, contoh sama kakak-kakak yang lain, semua bisa duduk manis. Selamat belajar ya sayang, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kalian tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari Bunda Lucy, Kakak Gilang, juga dari Kakak Lona ya. Nah semuanya ceritanya bagus-bagus kan? Sekarang kalian mengerti kan bagaimana menjadi anak yang jujur. Nggak boleh bohong. Betul, karena bohong itu dosa. Ya. Nah kita anak Tuhan tidak suka berbohong, karena kalau bohong itu tidak dipercaya sama orang lain loh. Ya, jadi kita nyanyi yuk lagunya yuk. Kita nyanyi lagu penutup bareng-bareng ya. Yuk bangkit berdiri yuk, kita nyanyi anak Tuhan tak boleh bohong. Siap-siap? Bisa kan? Ayo sama-sama ikutin Bunda dan ikutin Kak Ica. Anak Tuhan tak boleh
adik-adik. Bye-bye.